Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngomongin skeptisisme. Tapi tunggu dulu, skeptisisme yang kita bahas bukan cuma sekedar ragu-ragu atau nggak percaya sama sesuatu. Lebih dari itu, skeptisisme ini bisa menjadi alat yang powerful buat kamu yang pengen hidup lebih bijak, lebih tenang, dan pastinya lebih bahagia. Kamu pernah nggak sih merasa bingung atau nggak yakin sama sesuatu? Atau mungkin kamu sering merasa tertipu sama janji-janji manis yang ternyata cuma omong kosong? Nah, skeptisisme ini bisa menjadi jawaban buat masalah-masalah itu. Jadi, kalau kamu penasaran gimana skeptisisme bisa membantu kamu bikin keputusan lebih baik, yuk kita simak video ini sampai akhir. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya skeptisisme itu. Jadi, skeptisisme adalah sikap kritis terhadap klaim atau pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti yang cukup. Ini nggak berarti kita jadi orang yang nggak percaya apa-apa, tapi lebih ke arah kita selalu menanyakan kenapa dan bagaimana sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran. Skeptisisme bukan konsep baru. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf seperti Socrates, Pyrrho, dan Descartes sudah menggunakan skeptisisme sebagai dasar pemikiran mereka. Socrates misalnya, terkenal dengan metodenya yang selalu bertanya apa itu, atau kenapa bisa begitu, untuk menantang asumsi-asumsi yang diterima secara umum. Piro bahkan mengambil skeptisisme ke tingkat ekstrim dengan berpendapat bahwa kita nggak bisa tahu apa-apa secara pasti karena indera kita sering menipu kita. Sedangkan Descartes menggunakan skeptisisme untuk menemukan kebenaran yang tidak bisa diragukan, dengan memulai dari premis aku berpikir maka aku ada. Di zaman modern, skeptisisme lebih sering kita temui dalam bentuk pemikiran kritis, terutama dalam konteks ilmiah dan sosial. Ketika kita mendengar berita baru, misalnya, skeptisisme mendorong kita untuk memeriksa sumber informasi, mencari bukti yang mendukung, dan mempertanyakan apakah berita itu benar atau hanya rumor. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri kita dari kesalahan informasi atau bahkan penipuan. Penting juga untuk membedakan antara skeptisisme dan sinisme. Skeptisisme adalah tentang mencari kebenaran dengan cara mempertanyakan, sedangkan sinisme cenderung melihat segala sesuatu dengan pandangan yang negatif. Seorang skeptis ingin memahami dan menemukan jawaban yang lebih baik, sedangkan seorang sinis mungkin sudah menolak segala sesuatu sebelum mencoba memahaminya. Jadi, skeptisisme sebenarnya membuka pintu untuk pengetahuan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik. Dengan memahami apa itu skeptisisme dan bagaimana konsep ini telah berkembang, kita bisa mulai melihat manfaat praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita paham apa itu skeptisisme, pertanyaannya sekarang adalah kenapa skeptisisme penting buat kita? Gimana skeptisisme bisa membuat hidup kita lebih baik? Yuk kita bahas satu persatu. Di era digital seperti sekarang, informasi beredar dengan sangat cepat dan banyak dari informasi itu bisa menyesatkan atau bahkan palsu. Skeptisisme melindungi kita dari menerima begitu saja informasi yang kita temui di internet, media sosial, atau bahkan dari orang-orang sekitar. Ketika ada berita viral yang belum jelas kebenarannya, seorang skeptis akan mencari sumber yang lebih terpercaya dan memverifikasi informasi tersebut sebelum mempercayainya. Bukan malah sibuk dan nge-share WhatsApp ke semua orang. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan penting, baik itu di bidang karir, keuangan, atau hubungan pribadi. Dengan skeptisisme, kita bisa lebih kritis dalam mempertimbangkan semua pilihan yang ada, menimbang pro dan kontra dengan lebih objektif, dan akhirnya membuat keputusan lebih bijaksana. Contohnya, ketika kamu dihadapkan pada pilihan investasi, skeptisisme mendorong kamu untuk mencari tahu lebih banyak tentang risiko yang terlibat, daripada langsung tergiur dengan janji-janji keuntungan besar. Skeptisisme melatih kita untuk tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan dan menggali lebih dalam. Ini penting banget di dunia yang penuh dengan klaim dan opini yang bertentangan. Misalnya, dalam pendidikan, skeptisisme membantu kita untuk tidak hanya menghafal apa yang diajarkan, tapi juga memahami dan mengkritisi konsep-konsep yang dipelajari. Dengan cara ini, kita nggak cuma jadi mesin penjawab soal, tapi juga jadi individu yang berpikir mandiri dan analitis. Seringkali kita cenderung menerima sesuatu hanya karena itu datang dari otoritas atau sumber yang kita anggap berwenang. Tapi, skeptisisme mengajarkan kita untuk tetap kritis, bahkan terhadap pendapat yang datang dari tokoh atau institusi terkenal. Contohnya, dalam dunia kesehatan, skeptisisme mendorong kita untuk mencari second opinion atau meneliti lebih lanjut sebelum mengikuti saran medis, terutama ketika menyangkut keputusan yang besar atau kontroversial.
Mungkin terdengar aneh, tapi skeptisisme juga bisa membuat kita lebih bahagia. Dengan skeptisisme, kita lebih realistis dalam menetapkan harapan dan lebih berhati-hati dalam menerima klaim yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan. Ini membantu kita menghindari kekecewaan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Misalnya, daripada mengikuti tren kebahagiaan instan yang sering kita lihat di media sosial, skeptisisme membuat kita lebih sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari proses yang panjang dan usaha yang nyata. Dengan semua manfaat ini, skeptisisme bukan hanya alat untuk berpikir kritis, tapi juga untuk menjalani hidup yang lebih seimbang, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Setelah kita memahami pentingnya skeptisisme, mari kita lihat gimana kita bisa menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Skeptisisme bisa kita terapkan dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari cara kita mengkonsumsi informasi hingga bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap hari, kita dibombardir dengan informasi dari berbagai sumber, mulai dari media sosial hingga berita online. Sebagai skeptis, kita harus selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Ketika kamu mendengar klaim tentang manfaat kesehatan dari suatu produk yang baru, skeptisisme akan mendorong kamu untuk mencari bukti ilmiah atau studi yang mendukung klaim tersebut, bukan hanya menerima begitu saja karena banyak orang yang mempercayainya. Uang adalah salah satu aspek kehidupan yang paling sering melibatkan risiko dan skeptisisme sangat penting di sini. Sebelum berinvestasi, membeli produk, atau bahkan memutuskan untuk menabung di suatu tempat, skeptisisme mendorong kita untuk mencari informasi sebanyak mungkin dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Misalnya, ketika ada tawaran investasi dengan keuntungan tinggi, seorang skeptis akan melihat apakah tawaran itu realistis atau hanya sekedar skema cepat kaya yang penuh risiko. Skeptisisme juga bisa membantu kita dalam hubungan sosial. Ini bukan berarti kita harus selalu curiga atau tidak percaya pada orang lain. Tapi lebih ke arah menjaga agar kita tidak mudah dimanipulasi atau terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Ketika seseorang memberikan janji-janji besar atau tawaran yang terlihat menguntungkan, skeptisisme membuat kita lebih berhati-hati dan memastikan bahwa niat orang tersebut benar-benar baik. Skeptisisme juga bisa diterapkan dalam pengembangan diri. Ketika ada metode baru yang dikatakan bisa meningkatkan produktivitas atau kebahagiaan, skeptisisme akan mendorong kita untuk tidak langsung mengikuti tren tersebut, tapi mempertanyakan efektivitasnya. Apakah metode ini benar-benar cocok untuk kita? Apakah ada bukti yang mendukung? Dengan begitu, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar berfungsi dan relevan untuk perkembangan pribadi kita. Sebagai pelajar atau profesional, skeptisisme penting untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menerima apa yang diajarkan, tetapi juga memahami dan mampu mengkritisi materi tersebut. Misalnya, ketika belajar tentang teori baru atau konsep yang kompleks, skeptisisme membuat kita mencari lebih banyak sumber, mengajukan pertanyaan kritis, dan pada akhirnya memahami materi dengan lebih mendalam. Dengan menerapkan skeptisisme dalam berbagai aspek kehidupan, kita bisa menjadi individu yang lebih bijak, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Jadi, tadi itu pembahasan kita tentang skeptisisme sebagai alat untuk hidup lebih baik. Jauh dari sekedar meragukan segalanya, skeptisisme adalah cara berpikir yang memungkinkan kita untuk lebih kritis, lebih bijaksana, dan lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Dengan skeptisisme, kita bisa melindungi diri dari kesalahan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga ingin belajar banyak tentang konsep-konsep yang bisa mengubah cara kita hidup. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik lain untuk dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk menjalani hidup dengan pikiran yang lebih terbuka dan kritis.